شهر غني قد بدا نور الأعلى فيبز بدر بذكره ما يجلى يا إمام رسلي السناني أنت باب الله متماني وفي دنيا وآخرتي يا رسول الله حسنياتي. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pembahasan kita masih tetap tempat adalah merupakan syarat sholat, yaitu tempatnya harus suci. Tempat suci merupakan syarat sholat. Kita teruskan pembahasan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in habasa fi habsin, ketika seseorang itu sedang di dalam penjara kemudian ingin sholat, bagaimana ketika di dalam penjara kemudian ingin sholat? Walam yakdir ayyajtaniban najasah, sementara di dalam penjara itu ada najisnya dan dia tidak mampu menghindari najis itu. Artinya tempat di mana dia berdiri yang hanya 1 meter itu, dia berdiri di situ yang hanya 1 pembaringan badan dia itu, di situ terkena najis. Bagaimana caranya kalau seandainya di situ terkena najis, dia mau sholat di tempat yang terkena najis itu, sementara dia tidak bisa menghindari najis? Tidak mampu dia menghindari najis itu. Fi qu'udi, saat duduk tidak bisa menghindari najis. Wasujudi, saat sujud juga tidak bisa menghindari najis. Gimana caranya? Tajafa anin najasah. Jadi harus menghindar dari najis atau najisnya dikeringkan. Jadi menghindar dari najis itu. Watajannabha, kemudian jauhi najis itu. Tetap harus menjauhi najis, jangan sampai sholat di atas najis. Kapan menjauhi najis? Fi qu'udi, pada saat duduk. Jadi pada saat sholat duduk berusaha jangan sampai duduknya terkena najis. Nah, ini ketika dalam penjara. Penjara kan sempit, di situ kotor, ada najisnya, pingin sholat. Jadi caranya sholat di situ, kalau dia tidak mampu menghindari najis itu secara total, tidak ada tempat lain, sholatlah di situ, tapi saat duduk jangan sampai terkena najis tersebut. Wa ma fi sujudi, adapun pada saat sujud, jadi harus diusahakan bagaimana caranya. Tapi pada saat sujud ilal haddi, pada saat sujud itu harus sampai batas najis itu, jangan sampai mengenai najis. Jadi di perbatasan najis itu nggak apa-apa. Misalnya sebelah sini ada najis, pas batasnya yang tidak terkena najis. Alladzi lau zada alaihi, kalau seandainya melebihi dari batas najis itu, maka lakoan najasah, dia akan bertemu dengan najis. Ketika kita sholat di situ, perbatasan sudah sangat mepet. Ketika melebihi batasan yang suci tadi, maka lewatlah masuk kepada najis. Lakon najasah, bertemu dengan najis. Kalau sholat bertemu dengan najis itu, otomatis sholatnya tidak sah. Wala yasjudu alal ard, lalu jangan sujud di tanah. Kalau seperti itu jangan sujud di tanah. Kenapa? Tanahnya najis, tidak boleh sujud di tanah. Lalu gimana kalau seandainya tidak boleh sujud di tanah? Gimana cara sujudnya? Kalau kita sholat di tempat yang sempit seperti itu, di situ najis, gimana caranya kita sujud supaya kita sholat kita sah, sementara di bawah itu ada najis? Gimana caranya? Wala yasjudu ardi li anna sholata qad tajzi'u mal ima. Jangan sujud di tanah kalau di bawahnya ada najis. Karena posisi sholat seperti itu ya juzul ima, boleh sholat dengan isyarat. Jadi sujudnya cukup dengan isyarat. Dalam kondisi duduk atau dalam kondisi berdiri, misalnya berdiri, mau sujud, mau duduk
tidak bisa, ya duduknya isyarat. Mau sujud tidak bisa, ya sujudnya isyarat. Wala taji'u ma'an najasah. Karena apa? Kalau seandainya kita tidak duduk dengan isyarat, tidak sujud dengan isyarat, maka kita sholat bersama najis. Kalau kita sholat bersama najis, jelas sholatnya tidak sah. Jadi kalau sholat di dalam penjara, di situ terkena najis, yang bersih hanya sebatas yang ada di kaki itu, hanya kira-kira 40 kali 40 yang suci, maka berdirilah di tempat yang suci situ. Allahu Akbar, rukuklah, tapi pada saat duduknya dengan isyarat, pada saat sujudnya dengan isyarat. Karena sholat seperti itu ya juzul ima boleh dengan isyarat. Kenapa? Karena kalau kita sujud otomatis bertemu dengan najis. Kalau kita bertemu dengan najis pada saat sholat, otomatis sholatnya rusak, sholatnya batal. Kenapa? Karena tempatnya mengandung najis. Kita sholat tidak boleh tempatnya mengandung najis. Wa in qaddara fa fihi qaulani. Kalau mampu melakukan sholat yang ada di tempat seperti itu, tempat mengandung najis itu, ada dua pendapat. Qala fil qadim, disebutkan pertama di dalam qaul qadim, la ya'idu, sholatnya tidak usah diulang, sholat saja di situ dan tidak usah diulang. Gimana caranya? Ya seperti tadi cara sholatnya itu, tidak usah diulang. Li'annahu sholla ala hasbi halihi fahuwa kalmaridi. Karena sholat di situ, sholat pada kondisi seperti itu disamakan atau dihukumi seperti sholatnya orang yang sedang sakit. Maka tidak perlu ngulang, karena itu kondisinya adalah kondisi sholat orang yang sedang sakit. Artinya Imam Syafi'i mengatakan orang yang sholat di tempat seperti itu dikiaskan seperti orang yang sholat dalam keadaan sakit. Seperti dalam sholat kencingnya netes, tetap dia sholat, tidak perlu ngulang sholatnya, karena dihukumi seperti orang yang sedang sakit. Wa qala fil imla, sementara itu di dalam kitab al-imla dikatakan ya'idu, sholatnya diulang, bi annahu tarakal fardho li'udrin nadirin. Karena ia hanya meninggalkan sholat fardu itu karena udur yang jarang. Artinya setelah nanti dia keluar dari penjara ya bisa sholat seperti biasa normal, maka diulang. Jadi dalam qaul imla, dalam kitab al-imla dikatakan sholatnya nanti diulang, sholatlah seperti itu, kemudian nanti diulang. Kenapa? Karena itu hanya udur yang jarang-jarang terjadi, tidak udur permanen, seperti katakan orang sakit permanen. Jadi setelah selesai atau setelah keluar dari penjara nanti diulang kembali sholatnya. Wairu muttasilin, jadi sholat yang seperti tadi itu adalah udur yang jarang-jarang, yang tidak terus-terusan terjadi, maka itu sholatnya harus diulang. Falam yaskutil fard, makanya sholat yang seperti itu, seperti tadi sholat yang nggak sempurna tadi, sholat hanya di tempat yang suci, tidak bisa sujud, tidak bisa duduk di antara dua sujud, tidak bisa tahiyat akhir, hanya dengan isyarat, itu tidak menggugurkan kewajiban. Ini menurut kitab al-imla. Lam yaskutil fard, tidak menggugurkan kewajiban. Kama lautaraka sujudu nasyan, itu diumpamakan seperti orang yang meninggalkan sujud karena lupa. Nah, tadi kan tidak bisa sujud itu. Karena apa? Tempatnya mau sujud kotor, mau sujud ada tai ayam, ada tai cicak, ada tai tikus, macam-macam di situ. Tidak bisa sujud, maka diumpamakan itu seperti orang yang tidak sujud karena lupa. Orang tidak sujud karena lupa, maka sholatnya harus diulang. Seperti itu juga menurut qaul imla nih. Tapi menurut qaul qadim tadi, menurut qaul qadim sebelumnya tidak perlu diulang, karena itu seperti kondisi orang sakit. Menurut al-imla, kitab al-imla harus diulang, karena itu hanya udzur jarang-jarang, tidak sering-sering. Makanya setelah nanti bisa sholat normal, sholatnya diulang. Wa idza ada fa fil fardi aqwalun. Kalau ingin mengulang sholatnya yang tidak sempurna itu ada beberapa pendapat. Qala fil disebutkan di dalam kitab al-um, al fardu huwa sani, yang wajib itu adalah sholat yang kedua, ngulangnya itu yang wajib. Jadi sholat di penjara tadi tidak wajib. Ketika ngulang sholat setelah keluar dari penjara, itulah yang wajib. Li'anal fardhu bi sukut yaskut, li'anal fardhu bihi yaskut, karena sholat fardunya
pada saat sholat yang kedua itu gugur, yang pertama tidak gugur karena ngulang, maka untuk ngulang sholatnya itulah yang bisa menggugurkan sholat, maka sesungguhnya yang fardu itu adalah pada saat ngulangnya itu. Wa qala fil qadim, yang kedua di dalam qaul qadim dikatakan al fardu al awal, yang fardu yang pertama, yang tadi itu yang sholat tidak bisa duduk, tidak bisa rukuk tadi itu yang fardu, bukan yang kedua, tapi yang pertama yang fardu. Kenapa? Li'anal i'ada mustahabun, karena mengulang itu hanya disunahkan saja, tidak wajib. Yang wajib itu yang pertama, saat sholat hanya pada tempat yang 40 kali 40 cm, tidak bisa duduk, tidak bisa sujud. Kalau duduk akan ketemu najis, kalau sujud akan ketemu najis. Itu yang wajib sesungguhnya. Yang kedua itu mustahabun, hanya disunahkan saja. Ghairu wajibatin, tidak wajib. Fil qadim itu disebutkan dalam kaul qadim. Wa qala fil imla, sementara di dalam al imla al jami'u fardun, kedua-duanya fardu. Salatnya yang pertama pada saat di penjara yang ukuran bersih tempatnya tadi 40 cm kali 40 cm itu adalah wajib. Al jami'u fardun, kedua-duanya adalah wajib. Li anal jami'a yajibu filu, karena kedua-duanya harus dilakukan. Sholat di tempat yang sempit, yang kotor tadi, yang penuh najis tadi dilakukan, setelah keluar dari penjara juga melakukan lagi. Fakanal jami'u fardhan, maka kedua-duanya adalah fardu. Wa kharaja Abu Ishaq qaulan, lalu Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf yang mengarang, yang menyusun kitab Al-Muhadzab ini mengeluarkan pendapat tengah-tengah, mengeluarkan pendapatnya, berarti pendapat yang keempat ini, innallaha ta'ala yahsibu lahu bi'ayyatihi ma syaa. Diserahkan saja kepada Allah, mana di antara itu yang dikehendaki Allah, apakah sholat yang pertama atau sholat yang kedua. Sholat yang pertama terserah Allah, kalau Allah menerima alhamdulillah, atau sholat yang kedua kalau Allah terima alhamdulillah, atau kedua-duanya justru Allah terima alhamdulillah. Semuanya diserahkan kepada Allah. Kiasan alama qala fil qadim, sebagaimana kiasan seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di dalam qaul qadim, fiman yusolli dhuhra, untuk orang yang sholat duhur, sholat duhur sendirian nih, summa sa'ila jamaah, lalu ia pengen sholat berjamaah. Tadinya dia sudah sholat nih, sholat sendirian, sholat duhur, sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilatan adaan lillahi ta'ala, sendirian sholatnya. Tiba-tiba selesai sholat sendirian, ada orang rame mau sholat duhur, lalu dia pengen sholat duhur berjamaah bersama orang-orang yang ramai itu. Fasollaha, lalu dia sholat bersama orang-orang yang ramai tadi. Innallaha ta'ala yahsibu lahu bi'ayyatihi ma syaa, maka Allah akan memilih, terserah Allah mana sholat diantaranya yang akan diterima. Apakah sholatnya dia yang sendirian, atau sholatnya dia yang berjamaah, atau kedua-duanya diterima oleh Allah. Jadi begini mudahnya kalau kita bisa mengetahui ilmunya. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat kalau kita tahu ilmunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti selanjutnya akan diteruskan tentang bab bagaimana kalau sholat kemudian selesai sholat melihat di baju ini ada najis, atau di tempat kita sholat ada najis, atau di badan kita ada najis tapi sudah selesai sholat. Insya Allah akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bishari